Halo saudaraku, apa kabar semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat, dan kita senantiasa menikmati hidup ini penuh dengan kegembiraan. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini saya memberikan tutorial baru dan mungkin tidak asing lagi bagi kita, yakni bagaimana mengaplikasikan PSB atau fotosintesis bakteria untuk tanaman kita ya. Pada kesempatan ini saya lebih spesifikkan pada cara mengaplikasikannya dengan cara atau sistem atau metode kocor ya pada tanaman kita. Saudara-saudaraku, itu ada dua cara penggunaan atau pengaplikasian dari PSB atau fotosintesis bakteria ini, yakni dengan sistem kocor dan sistem spray atau semprot ke tanaman kita ya. Saudara-saudaraku, fotosintesis PSB ini merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. PSB memiliki pigmen ya yang disebut bakteriofil atau B ya, yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau hingga bahkan ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis ya. Nah, selain itu bakteri fotosintetik ini merupakan bakteri juga yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino, atau kalau kimia dia istilahnya NPK ya, atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Kira-kira apa manfaat dari PSB ini? Nah, PSB memainkan peranan penting dalam suatu tatanan di alam lingkungan ya. Bakteri ini sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman kita dan juga ternak lainnya, misalnya ternak ikan juga ya. Nah, ini direkomendasikan kepada kita untuk menggunakan PSB ini dan meninggalkan namanya pupuk kimia ya, yang kurang sehat bagi tubuh kita dan lingkungan kita tentunya. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan sedikit ya bagaimana keadaan tanaman saya di pekarangan rumah ini yang cukup hijau ya, dan tidak terkena penyakit hama atau serangan hama, dan benar-benar ini memang sungguh luar biasa menurut saya. Maka langsung kita masuk pada cara menggunakan PSB ini ya, dengan takaran dan dosisnya yang kita gunakan untuk menyiram tanaman kita. Di sini saya siapkan air 10 liter. Saya gunakan air kolam dan juga bisa air sumur atau air hujan ya. Yang penting jangan yang pakai kapuri, misalnya pam ya. Dan 10 liter air ini, saudara-saudaraku, kita akan menggunakan nanti setengah liter PSB. Nah, perbandingan atau takaran atau dosis pada saat kita menggunakan PSB ini adalah 1:20 sebenarnya ya. 1 liter larutan PSB, 20 liter air kolam atau air mineral ya. Dan mari kita sebelum menggunakannya kita kocok dulu ya, kita aduk dulu PSB-nya supaya kecampur semuanya ya. Nah, untuk dalam level takaran yang kecil, saudara-saudaraku, bisa digunakan setiap 1 liter air itu antara 15 sampai 20 ml ya kita gunakan. Nah, sekarang karena 10 liter atau 10 gayung saya pakai air, maka setengah gayung saya pakai PSB. Nah, ini kita campurkan, kita tuangkan ke dalam air 10 liter ini, dan tentu kita aduk sampai merata supaya jangan gumpal ya, maksudnya merata untuk seluruh air ya. Dan inilah saudara-saudaraku, hasilnya sangat simpel dan praktis sekali ya untuk penggunaannya.
Dan bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya ke tanaman kita. Nah, kita ukur saja atau seadanya saja. Kalau medianya itu polybag 25 medianya, maka ya cukuplah 1/4 gayung ini. Tetapi kalau tanaman kita atau tanaman buah kita agak besar potnya, maka bisa kita kasih 1 gayung atau bahkan lebih. Namanya sistem kocor ya, sampai basah benar. Ingat, media untuk tanaman kita tahu semua jangan terlalu padat ya, nanti tergenang airnya. Biasanya saya menggunakan styrofoam atau gabus ya istilahnya ya, di bawah polybag atau pot itu supaya tidak tergenang air, dengan media percampuran media tanah, kompos, kampadi, pupuk tai kambing atau kohe ya, dan tentu tanaman kita akan subur. Nah, inilah saudaraku, misalnya di sini saya sedang menyiram pohon anggur impor saya, anggur transfigurasi ini. Baru berapa minggu, 2 minggu setelah saya ambil dari teman, dan ini sungguh subur. Dan di sini ada timun dan saya siram baru 1 minggu lebih ya, dan saya sudah kedua kalinya mengaplikasikan PSB ini dan berasa banget ya perubahannya. Sungguh hijau daunnya, dan tentu didukung oleh media yang pas ya, yang cocok untuk tanaman ini. Saudaraku yang terkasih, untuk pengecoran ini, untuk sistem kocor ini tidak mengenal waktu ya. Pagi, siang, sore, malam bisa saja ya. Bisa saja kita aplikasikan ke tanaman kita. Berbeda dengan sistem semprot, itu dianjurkan, direkomendasikan kepada kita semua bahwa kita lakukan antara jam 7 sampai jam 9 ya. Kalau dari segi ilmu pengetahuan sebenarnya terbukanya pori-pori atau daun bunga tanaman kita itu antara jam 8 sampai jam 9 ya, dan saat itulah yang lebih bagus ya, yang lebih kata orang ya, lebih menghasilkan atau lebih pas deh istilahnya ya. Saya nggak tahu persis apa maksud apa kata-katanya, kalimatnya ya. Saudara-saudara, ini kita aplikasikan soal waktu ini ya, soal waktu aplikasikan kalau boleh 2 minggu sekali, bisa juga seminggu sekali kita pupuk atau kita siram atau kita gunakan PSB ini ya. Sebenarnya dalam takaran yang lebih kecil tiap hari pun kita bisa menggunakannya, tetapi ingat dalam takaran lebih kecil ya, misalnya 1/20 itu ya, kalau tiap hari bisa 1/60 atau 1/80. Tapi yang normal saja kita pakai, gunakan yakni 1/20, dan seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita aplikasikan ke tanaman kita ya. Saya yakin banget dan percaya setelah dan juga saya alami sendiri bahwa di tanaman saya yang 28 macam di pekarangan rumah ini benar-benar saya tidak menggunakan pupuk NPK, urea, KCL, TSP dan lain sebagainya, tetapi hanya dengan bantuan PSB ya, fotosintesis bakteria, dan juga kompos organik padat dan kompos atau pupuk cair yang saya racik sendiri, ramu sendiri untuk tanaman saya, dan tentu itu sangat berkualitas. Mungkin berbeda dengan pupuk kimia yang sangat cepat perkembangannya tapi tidak punya kualitas, bahkan boleh secara kasar saya katakan itu bisa merusak kesehatan kita. Nah, ini saudaraku, saya sudah hampir selesai menyiram tanaman saya di pekarangan rumah ini, sayur sawi putih,
kembang kol, brokoli, terong, cabe, tomat, jeruk, lemon, sirsak, sawi, anggur, bayam, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini saya harap semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk lebih rajin, untuk lebih berkreasi, dan untuk lebih mengutamakan pupuk organik atau tanaman-tanaman organik di pekarangan rumah kita. PSB ini memang ya baunya sangat menyengat ya, dan itu memang ciri khasnya. Kalau kita kurangi baunya, bisa silakan tonton video saya yang saya sudah upload, itu pun tetap ada kekhasan PSB itu sendiri ya. Memang di teman-teman yang lain ada selalu dikatakan ini cara yang paling ampuh, yang paling luar biasa membuat PSB tanpa bau gitu ya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Misalnya saya buat juga salah satu cara dengan mencampurkan bawang putih, jeruk, daun sirsak, dan juga sunlight, itu tetap juga ada kekhasannya sedikit. Mungkin di saat kita semprot baunya berkurang, tetapi ketika kita melewati 5-10 menit, kembali rasa atau terasa bau PSB-nya lagi. Nah,